Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ernalida SPDM PhD serta Ibu Halidatun Nuzula SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah retorika. Dan karena mereka lah saya bisa mempresentasikan materi ini pada hari ini. Baik, sepertinya sudah menjadi rahasia umum ya kalau keterampilan menulis itu adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan serta sangat sering digunakan di dalam dunia akademik. Meskipun begitu, pasti masih ada saja mahasiswa yang merasa kesulitan ketika diminta untuk menuangkan ide maupun gagasannya dalam bentuk tertulis secara runtut dan jelas. Padahal seperti yang kita tahu, hampir semua tugas yang diberikan dalam dunia perkuliahan ini berbentuk tertulis, misalnya seperti makalah, laporan, atau bahkan skripsi. Nah, karena alasan itulah saya, Hani Mozita, hari ini akan membahas materi mengenai menulis sebagai keterampilan wajib mahasiswa. Selanjutnya. Baik, namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari menulis. Jadi, saya telah mencantumkan 3 pendapat ahli. Yang pertama adalah menurut Suparno dan Yunus. Pada tahun 2008, mereka mengatakan bahwa kegiatan penyampaian pesan atau komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Lalu, ada Marwoto pada tahun 1987. Beliau mengatakan bahwa menulis adalah mengungkapkan ide atau gagasannya dalam bentuk karangan secara luas. Dan yang terakhir, Tarigan menambahkan pada tahun 2005 bahwa menulis adalah melukiskan lambang-lambang grafis sehingga bisa dipahami oleh pembacanya. Nah, dari ketiga pendapat para ahli ini, saya dapat menyimpulkan kalau menulis adalah suatu proses untuk mengubah pikiran yang abstrak menjadi sebuah simbol yang memiliki makna dan bisa dimengerti oleh para pembacanya. Dan menulis bukan hanya sekedar mengisi kertas kosong, tapi dalam menulis kita menyusun logika, merangkai pendapat atau gagasan kita, lalu menuangkannya di dalam bentuk tulisan secara runtut dan jelas. Selanjutnya. Nah, menulis adalah sebuah proses. Menulis itu tidak bisa selesai dalam hanya sekali duduk. Nah, Supriyadi mengatakan pada tahun 1997 bahwa menulis merupakan sebuah proses kreatif yang banyak melibatkan cara berpikir secara divergen. Apa itu cara berpikir divergen? Artinya, kita itu melihat ide dari berbagai sudut pandang, sehingga ide yang kita kemukakan dan uraikan menjadi lebih kreatif dan berwawasan luas. Lalu, dari menulis juga memiliki manfaat yang bisa dipetik dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu bisa meningkatkan kecerdasan, yang kedua pengembangan daya inisiatif dan kreativitas kita, lalu yang ketiga penumbuhan keberanian, dan terakhir mendorong kemauan dan kemampuan dalam mengumpulkan informasi. Selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke alasan kenapa menulis adalah keterampilan yang wajib dimiliki oleh mahasiswa. Yang pertama ada menulis itu sebagai komponen utama dalam tugas akademik. Tentunya seperti pada awal yang saya sebutkan tadi, kalau dalam dunia perkuliahan banyak sekali tugas yang berbasis tulisan seperti makalah, laporan maupun skripsi. Nah, keterampilan menulis ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti itu. Lalu yang kedua ada mendukung pengembangan pemikiran kritis dan analitis. Nah, saat kita menerapkan keterampilan menulis atau saat kita akan menulis, maka kita itu akan mencari data-data valid, lalu kita mengolah informasi dan menarik argumen serta kesimpulan. Nah, dari sanalah kita terlatih untuk berpikir secara terstruktur dan logis. Ketiga adalah menulis untuk mengkomunikasikan gagasan dan kontribusi ilmiah. Nah, melalui tulisan kita, maka tulisan kita itu
Maaf. Jadi, melalui tulisan kita, ide dan gagasan yang kita tuangkan bisa dibaca, dinilai, dan bahkan bisa memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu yang terakhir ada menulis itu membangun kemampuan komunikasi tertulis yang profesional yang merupakan keterampilan penting di dunia kerja. Nah, dunia kerja tentunya tidak jauh berbeda dengan dunia perkuliahan. Maka keterampilan menulis ini akan sangat diperlukan saat kita diminta misalnya untuk membuat proposal ataupun email yang efektif. Baik, selanjutnya. Nah, pengingat untuk kita semua bahwa keterampilan menulis bukanlah sebuah bakat alami. Boleh slide selanjutnya? Nah, saya juga menyertakan dua pendapat ahli di sini. Jadi, pendapat saya tadi bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Ini didukung dari pendapat beberapa ahli ini. Yang pertama ada dari Bapak Rusman Latif yang dikutip dalam konteks bincang santai teras LPPM ATPI pada tahun 2001. Beliau mengatakan kalau keterampilan menulis bukan bawaan atau bakat dari lahir, tetapi keterampilan yang bisa dipelajari oleh siapa saja. Terpenting ada niat dan aksi memulai sampai selesai. Lalu yang kedua ada Bapak Jamil Azaini yang bilang bahwa menulis itu bukan bakat. Menulis adalah murni skill dan yang perlu Anda lakukan hanyalah duduk, nyalakan laptop Anda dan coba bunyikan apa yang saat ini sedang mengawang-awang dalam pikiran Anda. Lakukan itu terus setiap hari. Jadi kuncinya adalah terus latihan dengan konsisten untuk meningkatkan keterampilan menulis kita. Selanjutnya. Nah, di sini ada tantangan dalam menulis. Apa saja? Yang pertama ada takut untuk memulai. Ini merupakan masalah psikologis dari individu. Misalnya, ada kalanya kita merasa takut kalau tulisan kita itu tidak sempurna dan tulisan kita itu pasti akan dikritik habis-habisan. Lalu, tantangan yang kedua adalah kita tidak tahu kapan harus memulai menulis. Nah, ini lebih pada masalah manajemen waktu dan sikap malas yang timbul karena terus menunda-nunda. Nah, lalu masalah yang ketiga adalah masalah bahasa. Jadi masalah bahasa ini misalnya ada kalimat yang kita tuangkan itu memiliki arti ganda atau ambigu, ataupun kalimat yang sulit dipahami oleh pembaca. Lalu kalau masalah pengorganisasian, ini adalah masalah struktur. Perlu digarisbawahi bahwa jika tulisan kita berantakan dan tidak terstruktur dengan baik, artinya pola pikir kita juga perlu ditingkatkan lagi. Artinya pola pikir kita masih berantakan. Nah, dari semua tantangan tadi, tentunya ada cara untuk mengatasinya. Jadi yang pertama itu adalah banyak membaca. Cobalah untuk membaca banyak buku akademik ataupun tulisan-tulisan akademik lainnya agar kita tahu bagaimana struktur penulisan yang baik. Lalu yang kedua, praktik menulis secara rutin. Tidak perlu panjang, tidak perlu lama, yang penting konsisten dalam latihannya. Yang ketiga, susun rencana dan struktur sebelum menulis. Fungsinya untuk apa? Agar tulisan yang kita tuangkan itu lebih terstruktur dan berurut. Yang ketiga, revisi dan buka diri terhadap kritik atau masukan. Tulisan pertama kita tentunya tidak langsung sempurna, maka jangan ragu untuk menerima kritik dan saran dari orang lain. Lalu yang kelima ada gunakan teknik dan strategi menulis yang efektif. Cobalah untuk menggunakan teknik free writing, yang artinya kita akan menuangkan ide dan gagasan kita secara spontan dalam kertas. Nah, lalu yang terakhir adalah memanfaatkan bantuan eksternal dan komunitas. Nah, agar mendapatkan hasil yang lebih baik, cobalah untuk mengikuti sebuah komunitas menulis agar kita bisa mendapatkan pelatihan dan masukan yang lebih profesional. Selanjutnya, baik, setelah penjelasan yang lumayan panjang, kita telah mengetahui apa saja tantangan dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi yang perlu dilakukan sekarang adalah aksi. Maka, ayo mulai menulis dari sekarang.
Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.